Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada bab 3, yaitu relasi dan fungsi. Dan sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa dengan mengucapkan basmalah. Mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya jangan lupa siapkan alat tulis berupa buku dan juga pena. Oke, mari kita mulai pembelajaran. Kita akan membahas bab 3 relasi dan fungsi. Bagian yang kedua yaitu membahas fungsi serta menentukan domain, kodomain, and range. Yang pertama kita akan membahas fungsi. Apa itu fungsi? Adakah yang sudah tahu? Kata lain dari fungsi itu adalah pemetaan. Jadi fungsi atau pemetaan itu mirip dengan relasi, di mana relasi yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya ialah menghubungkan himpunan asal ke himpunan tujuan. Namun ada perbedaannya antara relasi dan fungsi, di mana fungsi memiliki syarat, yaitu fungsi itu adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota satu himpunan dengan tepat satu anggota himpunan yang lain. Jadi untuk fungsi memiliki dua syarat, yaitu himpunan asal harus dipasangkan dengan himpunan tujuan dan hanya boleh memasangkan satu anggota dari masing-masing anggota di himpunan tujuan. Untuk contohnya bisa diperhatikan, ibu mempunyai dua himpunan, yaitu himpunan P dan juga himpunan Q, di mana himpunan P terdiri dari 1, 2, dan 3, dan himpunan Q terdiri dari A, B, C, dan D. Mari kita coba hubungkan himpunan P ke himpunan Q dengan memasangkan misal 1 dengan A, 2 dengan B, dan 3 dengan B. Oke, pertanyaannya, apakah relasi ini merupakan fungsi? Mari kita simak satu-satu. Relasi dapat dikatakan fungsi jika setiap himpunan asal dipasangkan hanya tepat satu anggota di himpunan tujuan. Kita lihat himpunan asal yaitu himpunan P, di mana 1 telah dihubungkan, 2 telah dihubungkan, dan 3 telah dihubungkan, dan masing-masing hanya memiliki satu tanda panah. Jadi contoh ini merupakan fungsi. Kita coba contoh yang kedua. Kita hapus garis 1 ke A. Oke, jika seperti ini, apakah ini merupakan fungsi? Kembali ke syarat fungsi, di mana himpunan asal harus dipasangkan tepat satu anggota ke himpunan Q. Dan untuk contoh kedua ini kita lihat, ternyata angka 1 tidak dihubungkan ke himpunan Q. Yang memiliki panah hanya angka 2 dan 3, sehingga tidak memenuhi syarat. Sehingga contoh kedua ini bukan fungsi. Kita coba contoh ketiga. Kita coba tarik garis dari angka 2 ke A. Oke, apakah ini merupakan fungsi? Jawabannya adalah tidak, karena himpunan asal hanya boleh memasangkan satu anggota, sehingga himpunan asal tidak boleh mempunyai dua tanda panah. Oke,
Kita lanjutkan. Oke, untuk latihan pertama, tulis pada buku latihan matematika. Kita lihat ada 4 fungsi. 1, 2, 3, dan 4. Pertanyaannya, yang manakah yang merupakan fungsi dan fungsi? Jadi, dibuat pada buku latihan, tulis nomor 1, fungsi atau bukan fungsi. Nomor 2, termasuk fungsi atau bukan fungsi, sampai selanjutnya sampai nomor 4. Kita lanjutkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang domain, kodomain, dan range. Jadi, yang dimaksud dengan domain adalah daerah asal. Jika kita perhatikan dari gambar di sebelahnya, himpunan A dan B, maka yang merupakan daerah asal adalah himpunan A. Jadi domainnya adalah A dengan anggota 1, 2, dan 3. Lalu apa itu kodomain? Oke, jika domain adalah daerah asal, maka kodomain adalah daerah kawan atau daerah tujuan. Dari gambar di samping, yang merupakan daerah tujuan adalah B, sehingga kodomainnya adalah himpunan B dengan anggota A, B, dan C. Dan untuk range adalah anggota himpunan kedua yang mendapat pasangan atau daerah hasil. Kita lihat pada himpunan B yang memiliki pasangan hanyalah A dan B, sedangkan C tidak memiliki pasangan, sehingga yang berperan sebagai range atau daerah hasil itu adalah A dan B. Kita lanjutkan. Oke. Untuk soal kedua, Ibu berikan contoh satu fungsi, yaitu himpunan A fungsi terhadap himpunan B. Pertanyaannya, tentukan domain, kodomain, dan range. Ditulis pada buku latihan matematika. Oke, untuk pengumpulan tugas dikerjakan pada buku latihan matematika tentunya. Dikerjakan paling lambat hari ini, yaitu tepatnya tanggal 17 September, dan paling lambat dikumpulkan pada pukul 23:59. Untuk yang ketiga, tugasnya difoto dan dikumpulkan pada Google Classroom pada topik tugas matematika 8. Jangan lupa pada lembar jawaban tugas cantumkan nama lengkap serta kelas. Baik, sekian materi kita bab 3 dari relasi dan fungsi bagian kedua. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.